Halo semua, jadi sekarang aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang kuliah jurusan Fashion Design. Yang kemarin pertanyaan-pertanyaannya udah aku kumpulin lewat question box di Instagram Story. Let's go! Pertanyaan yang pertama, kenapa Chelsea milih kuliah jurusan Fashion Design? Kenapa aku kuliah jurusan Fashion Design? Sebenarnya itu awalnya aku nggak pernah kepikir sama sekali pas SMA bakal masuk jurusan Fashion Design, karena dulu itu aku udah mantep banget tuh, udah mikir jadi nggak bakal masuk yang lain selain itu. Cuman udah pastinya harus ngomong sama orang tua dulu kan, soalnya kalau nggak gimana dapat dana. Jadi udah ngobrolin sama orang tua, tanya juga sama teman-teman, baru ada tes kayak bagusan masuk apa gitu kan. Dan dari semuanya itu lebih dominan ke fashion design. Terus terakhir aku yang kayak oke, aku juga suka gambar kok, kayak gitu. Jadi ya awalnya abstrak banget sih, kayak gitu aja masuknya. Jadi pertanyaan kedua, kuliah fashion design itu harus bisa gambar nggak? Kuliah fashion design itu menurut aku nggak harus bisa gambar. Kenapa? Karena semuanya itu bakal diajarin dari awal lagi. Di fashion design kalian juga bakal diajarin gimana cara gambar, gimana cara ngejahit, cara buat pola. Jadi semuanya itu bakal diajarin beneran yang dari basic gitu. Bisa gambar itu bisa jadi nilai plus gitu. Jadi kalau emang udah kepikir mau masuk fashion design, ya coba-coba gitu gambar sikit-sikit. Karena kalau misalnya kalian udah bisa gambar, bakal lebih cepat siap kerjain tugas, terus ya lebih ringan aja gitu jadinya. Oke, jadi buat pertanyaan kali ini aku bakal gabungin 3 pertanyaan jadi satu, soalnya masih berhubungan gitu. Yang pertama, berapa lama kuliahnya, biayanya berapa, baru S3 atau D3 itu udah tingkatan paling tinggi ya. Berapa lama sama biaya kuliah aku nggak bisa pastiin kayak pasnya itu berapa, soalnya tergantung tiap kampus. Jadi udah 2 tahun yang lalu, dan pas itu masih ada satu tingkatan yang namanya Advanced Diploma in Fashion Design. Sekarang bukan Advanced Diploma lagi, udah diubah jadi diploma. Nah, bedanya Advanced Diploma sama diploma ini beda di waktu sih, sama mungkin pelajarannya beda sedikit aja gitu. Jadi ya menurutku bisa dibilang kurang lebih sama. Berapa lama Advanced Diploma yang aku belajar pas itu tuh kenanya 2 tahun 3 bulan. Jadi 2 tahun ini full belajar, ngerjain tugas, assignment, teori, praktek semua di 2 tahun. Dan sisanya 3 bulan ini buat kami untuk intern. Internnya tuh sebenarnya terserah sih mau ke mana aja gitu, bisa ke desainer, bisa ke fast fashion juga. Biaya kuliah udah aku sebutin ya tadi, karena pastinya nggak bisa pas gitu, soalnya tiap universitas, tiap kampus itu beda-beda. Dan kalau di tempat aku per semesternya itu kena sekitar 11.750 ringgit. Nah, aku buat konversinya di bawah ini ke rupiah. Tapi aku nggak tahu sekarang harganya berapa, karena advance diploma sama diploma beda kan. Jadi aku ada tanya juga sama adik-adik kelas, dan mereka bilang harganya nggak beda jauh. Nah, ada mau tanya-tanya lebih lanjut, kalian bisa ke website Rafflesnya langsung ataupun ke universitas lain yang kalian mau. Mereka bakal kasih detail lengkap sih. Kalian kayak coba email, terus bakal dibales. Soalnya dulu pas aku mau masuk, aku juga iseng-iseng WhatsApp mereka, terus email juga, kayak dia tanya kuliahnya kayak mana, terus nanti mereka bakal jawab gitu, kayak kampusnya gimana, kehidupan di kampus gimana. S1 atau D3 itu udah paling tinggi? Enggak, soalnya sebenarnya kalau di luar sana, apalagi di barat sana kan, di Eropa, di Amerika, mereka tuh punya banyak kayak tingkatan untuk fashion design. Mereka tuh ada sebenarnya nggak ada beda sama kuliah jurusan lainnya gitu. Di
fashion design tuh sebenarnya belajar apa aja sih? Fashion design itu bakal ngajarin step by step. Yang pertama kalian cari inspirasi. Udah dapat inspirasi, terus kalian kembangin gimana dari inspirasi itu kalian bisa show di baju kalian. Nah kayak gitu. Baru udah selesai semua bagian yang ngedesain, inspirasi segala macam, mood boardnya juga udah. Kalian bakal diajarin buat tahap selanjutnya, yaitu produksi bajunya. Produksi bajunya itu bisa dari jahit, sewing, drafting, atau draping. Drafting itu buat pola, dan draping itu pernah nggak sih kalian lihat kalau misalnya orang lagi tusuk kain di mana di bidang atau nggak di patungnya itu. Nah itu namanya draping. Habis itu tahap terakhir yaitu publish, di mana fashion design tuh nggak stop di produksi doang. Mereka tuh juga ada belajar teori. Kami tuh ada belajar teori, dan di teorinya ini bakal diajarin gimana cara market bajunya, gimana cara lihat tren, gimana cara kita bisa menjual hasil karya kita gitu. Menurut aku sih fashion design nggak selalu tentang menjual hasil karya. Ada beda tipe, ada yang memang pengen jual baju yang untuk dipakai sehari-hari, sedangkan ada yang pengen nuangin karya mereka di baju. Jadi ibaratnya ada yang untuk bisnis, terus ada yang untuk art, emang bener-bener pure art gitu. Kayak mereka mau nuangin karya mereka di baju and create something new. Pertanyaan selanjutnya, bagian desain yang paling susah. Yang menurut aku paling susah itu cara breakdown inspirasi yang kita ada, terus nyampain ke orang. Karena aku nggak gitu, aku selalu dapat masalah gitu kalau mau nyampain apa yang aku inspirasiin, yang kayak ide aku ke orang gitu, kayak nggak bisa keluar. Tiap kali ditanya ideamu apa, misalnya terus aku nggak bisa bilang, kayak aku tahu aku bisa nulis banyak banget, kayak semua ide aku tulis di research book aku, dan pas guru aku lihat dia bilang kamu udah jelasin semua di sini, kayak kasih tau lah. Terus aku yang kayak iya itu apel, idenya apel gitu. Terus kayak aku ngerasa sih guru aku frustrated juga, jadi aku juga harus grow di bagian sana gitu. Aku harus belajar buat jadi lebih baik lagi supaya bisa nyampain apa yang aku mau sampaikan lewat baju aku. Jadi lebih ke presentasi yang segala macam gitu sih, aku masih agak susah, terus masih agak takut juga di bagian sana. Worst fear doing design. Worst fear itu mungkin dulu itu pas awal-awal masuk, aku takut banget orang nggak suka sama barang yang aku desain, karena nggak tahu, kayak bawaannya takut aja nanti orang bilang apa sih yang lu desain, kayak ih kok nggak bagus banget. Kayak pasti semua orang nggak pengen dengar komen negatif kan, takut ya kayak ide kita tuh seakan-akan di mata orang lain tuh buruk banget gitu. Dan setelah aku belajar fashion design, aku sadar sih kalau misalnya ini tuh art, ini tuh seni, jadi nggak ada benar, nggak ada salah, dan kita tuh bebas nyampain apa yang ada di pikiran kita tuh ke dunia. Harus work on it sih. Kalau misalnya emang takut kayak kepikiran terus orang ngomong apa, ya kadang harus belajar buat masa bodoh juga. Seni itu luas, terus bebas banget, jadi nggak bisa kalian ngejudge orang cuman karena seni itu doang. Soalnya tiap orang kan beda-beda gitu. Jadi sebenarnya kalian keluarin aja kalau misalnya kalian punya karya apa. Pertanyaan selanjutnya itu suka duka selama kuliah fashion design. Oke, jadi aku bakal bilang dukanya. Itu pasti yang paling pertama, kalian nggak bakal punya waktu untuk main. Kayak main jalan-jalan keluar gitu, yang betulan nggak santai lah kayak jurusan-jurusan lain menurut aku. Soalnya kita tuh bakal dikejar banyak tugas, banyak project. Jadi ya kalian harus bener-bener sabar di sana. Misalnya aku keluar beli kain, nah itu tuh kesempatan aku buat cari barang lain yang aku mau. Terus buat chill for a while, jadi aku bakal kasih aku waktu sendiri kurang lebih 15-30 menit buat bener-bener relax gitu. Jadi biar nggak stres-stres amat tiap kali kalian buat tugas kan. Kedua tuh banyak tugas.
kadang tuh beneran yang seminggu tugasnya datang terus, kayak seminggu 4 pelajaran, 4-4-nya ada tugas, terus harus dikumpul minggu depan. Udah minggu depannya lagi masuk kelas lagi, dapat lagi 4 tugas baru. Jadi aku tuh dulu bener-bener kesel tuh yang di sana. Pas itu Sabtu Minggu aku bakal main ke tempat teman aku kan. Jadi aku tuh selalu yang kayak, Sofi, kamu harus cepat siap, Sabtu Minggu pergi. dan keselnya tuh kadang tugasnya nggak bisa siap. Jadi terpaksa minggu itu aku harus relain nggak bisa pergi ke tempat mereka. Tuh, ya di sana sih sibuknya bener-bener yang kayak kadang sampai kesel sendiri gitu. Kok banyak banget tugasnya? Kan ya dari itu semua lama-lama bakal kebiasa sih, bakal kebiasa sama tugas yang banyak. Jadi di term-term ke depan kalian bakal ngerasa sedikit lebih ringan. Sukanya yang benar-benar berkesan banget sama aku selama aku kuliah fashion design, pas baju kalian siap. Dan iya, pas kalian dapat inspirasi dan pas baju kalian siap. Dua itu benar-benar berkesan banget sama aku. Apalagi pas bajunya siap, jahitannya semuanya tuh bagus. Itu benar-benar bakal buat aku yang kayak, wah akhirnya aku bisa istirahat. Yang kayak gitu. Hasil jerih payah kalian tuh terbayarkan gitu di sana. Terus enaknya itu desain kan nggak banyak peminatnya. Jadi satu kelas tuh cuma beberapa orang dan lecture-nya tuh bakal kenal semua muridnya. Itu menurut aku enak sih, ngerasa lebih deket sama dosen dan nggak kerasa kayak dikacangin gitu selama kuliah. Jadi masih ada vibe-vibe SMA-nya gitu. Sama fashion design ini, aku amazed banget sama barang-barang kayak mesin jahitnya, terus pokoknya mesin-mesin yang ada di sini gitu. Aku suka banget karena dulu sama sekali yang nggak kepikir. Aku kira cuma kayak pakai satu mesin jahit bisa hasilin semua baju, tapi ternyata banyak mesin-mesin berbeda dan yang bisa ngehasilin jenis-jenis baju yang berbeda juga. Gimana cara imbangin schedule selama kuliah fashion design? Ini aku ada satu tips. Kalian harus selalu bawa buku kecil kayak gini, atau sebenarnya di HP juga boleh sih, atau mungkin buku yang lebih gede, itu terserah kalian sukanya kayak mana. Dan kalian bisa tulis di dalamnya kayak target kalian buat hari itu, kerjain tugas apa aja, atau kalian mau ngapain aja hari itu. Lagi aku biasa selalu isi, atau enggak aku langsung buka bukunya, baru aku cek kayak hari ini aku ngapain ya gitu. Sama kayak di HP juga kalian bisa pakai HP, soalnya lebih gampang juga kan buat beberapa orang daripada bawa buku kayak gini kemana-mana. Jadi susun semua target-target kalian atau tugas-tugas kalian. Jadi misalnya hari itu kalian ada PR ini, terus kalian tulis. Jadi kalau udah siap selesai dibuat, kalian boleh coret gitu, ditandain aja. Jadi menurutku itu bantu kalian buat lebih organize, terus bisa bantu kalian pelan-pelan siapin tugas kalian juga. Soalnya pas kalian buka bukunya atau pas kalian buka notes-nya, kalian jadi keingat, oh iya aku ada tugas ini dan aku ada tugas itu gitu. Saran aku, selain dari tulis skala prioritas sama target-target kalian hari itu ngapain aja, kalian benar-benar harus fokus kerjain tugas dulu, baru setelah siap tugas semua, kalian boleh free time kayak main-main ke tempat teman atau hangout sama teman gitu. Selalu fokus untuk siapin tugas dulu. Nah, udah siap tugas baru main, jangan main dulu baru siapin tugas. Soalnya kita bisa lupa sama tugas kalau misalnya udah main. Itu pengalaman teman-teman aku juga, kayak udah seharian main kan, jadi mager, terus nggak mau kerjain tugas lagi. Terus ada juga yang lupa sama sekali ada tugas itu. Jadi menurut aku betulan yang harus diurutin. Soalnya kan prioritas kita itu kuliah dulu, jadi siapin dulu semua tugas-tugas kuliah sama urusan-urusan kuliah. Udah itu baru kita boleh pergi main, jalan sama teman, pergi makan, hangout, sebagainya. Harus belajar disiplinin diri sih, soalnya awal-awal susah juga. Saya kadang lihat teman-teman lagi main kan, terus kita malah lagi motong kain lah atau lagi jahit, terus rasanya kayak aku juga mau main. Universitas yang paling memadai buat fashion design. Oke, untuk jawaban dari pertanyaan ini bakal pure banget pendapat sama opini aku. Dan juga hasil aku tanya lecture, tanya teman-teman, sama tanya senior. Ada juga browsing internet. Menurut aku sih ada satu universitas yang memang lengket banget di kepala aku sampai sekarang. Apalagi pas ditanyain pertanyaan ini, nama universitasnya langsung muncul duluan gitu. Nama universitasnya itu University of Arts London.
pertanyaan terakhir, kuliah fashion design itu ngebosenin atau enggak? Menurut aku selama 2 tahun ini aku belajar fashion design nggak pernah ada bosan sih. Yang pertama itu karena fashion design kan banyak banget tugasnya, jadi nggak bakal ada waktu untuk bosan. Kalaupun ada waktu itu kami pakai buat tidur. Terus yang kedua, fashion design itu kan banyakkan praktik daripada teori. Jadi di praktik ini banyak banget yang bisa dikerjain. Yang pertama tuh sewing, drafting, writing itu wajib banget, dasar banget buat anak-anak fashion design. Terus setelah itu kami juga ada eksperimen. Nah, nggak cuman anak-anak sains saja yang eksperimen, anak fashion design juga eksperimen. Eksperimen kitanya tuh unik-unik, banyak hal gimana cara baju tuh jadi menarik. Jadi kita tuh eksperimen di sana, di sekitar sana. Kita bisa mainin di kainnya, terus material yang kita pakai itu semua bisa dijadiin alat buat eksperimen. Jadi menurut aku di sana seru banget sih. Dimana aku lihat pertama kain yang datar, terus tiba-tiba kain itu bisa jadi baju. Jadi aku tentang kuliah fashion design bakal sampai di sini aja. Thank you buat teman-teman yang udah mau dengerin, yang udah kasih pertanyaan. Semoga jawaban-jawaban yang aku kasih bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lebih, kalian bisa letak di komen di bawah dan aku bakal jawabin satu-satu. Tetap semangat buat teman-teman yang lagi persiapan kuliah ataupun lagi kerja. Semoga semuanya bisa lancar-lancar aja. Stay safe guys!